Shalom, selamat pagi, silakan duduk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Oke, saya harap semua dalam keadaan baik ya, sehat, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang teguh dalam pengharapan. Ya, teguh dalam pengharapan di tengah dunia yang semakin jahat tadi. Ya, orang-orang jahat semakin banyak. Saudara kalau mendengar berita, baca berita di Instagram, oh udah tiap hari itu ada bunuh-bunuhan lah, ada anak yang membunuh ayahnya kemarin ya terakhir dan neneknya dan ibunya luka parah. Ya, banyak masalah semakin kompleks. Memang seperti itu karena dunia semakin jahat. Kita akan semakin menghadapi banyak masalah. Belum lagi prediksi ekonomi ke depan yang katanya semakin sulit. Kita nggak tahu, itu cuma prediksi. Ya, banyak orang yang mengeluh tentang keuangan. Banyak orang menjadi putus asa dan hilang harapan, saudara. Ya, coba kita lihat hopeless. Ya, saya tulis di sini ada beberapa alasan kita bisa menjadi hopeless, tapi saudara nanti bisa tambahkan lagi ya dengan situasi mungkin yang saudara hadapi hari-hari ini. Orang bisa putus asa karena apa? Doa yang belum terjawab, ya, keadaan yang belum berubah. Karena kegagalan terus menerus, gagal. Jadi hopeless, nggak punya harapan. Atau reputasi sudah terlanjur hancur, ya, udah terpuruk. Orang udah nggak percaya lagi, udah hancur reputasinya. Jadi dia jadi nggak punya harapan, hopeless hidupnya. Atau ini masalah yang tiba-tiba datang di luar kendali kita. Kita nggak salah, tapi karena kita ada dunia yang bermasalah, kita juga ikut-ikutan kena masalah, saudara. Ya, saya mencatat di sini ada beberapa hal, saudara ya. Misalnya toko sepi. Ya, padahal kita sudah siapkan banyak barang, promosi kita udah bagus, pelayanan kita udah bagus, tapi karena kondisi ekonomi seperti ini, tokonya sepi. Itu di luar kendali kita. Kita udah lakukan bagian kita yang terbaik. Tiba-tiba anak kita bermasalah, jatuh dalam pergaulan yang salah, padahal udah dibawa ke gereja, udah dinasehati, udah didoain, ya. Tapi mereka tiba-tiba mengalami masalah. Tiba-tiba orang tua sakit dan perlu biaya pengobatan yang besar. Tiba-tiba dikeluarkan dari pekerjaan. Tiba-tiba anak sakit atau pasangan yang sakit, ya. Atau doa-doa yang sudah lama kita doakan, sudah bertahun-tahun tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Ya, doa mungkin buat pasangan hidup anak-anak kita, doa buat pertobatan suami atau istri kita, doa buat pemulihan keluarga besar kita, doa buat kesembuhan kita. Sudah bertahun-tahun berdoa. Mungkin kita berkata, ya tahun 2020, 4 tahun yang lalu, harapanku masih 100%. Aku masih benar-benar percaya, berharap kepada Tuhan. Ya, tapi lama-lama tahun 2021 belum terjawab, keadaan belum berubah, kadarnya udah turun, saudara. Jadi 75%, yang dulunya 100% jadi 75%. Tahun 2022 turun lagi, saudara. Ya, kayak udah berdoa, udah berusaha, udah melakukan semua hal tapi nggak ada perubahan. Turun jadi 50%. 2023 30%. Sepanjang tahun ini kalau saudara juga mengalami stagnasi, kayaknya nggak ada harapan, ya nggak ada perubahan, nggak ada jawaban, ya mungkin tinggal 10%. Saya nggak tahu keadaan saudara ya pagi hari ini, ada yang di antara kita yang hilang harapan. Tahun-tahun lalu udah punya harapan, tapi semakin merosot harapannya. Ya, nah pagi hari ini kita mau belajar bagaimana teguh berpegang pada pengharapan. Kalau dulu berharap, setahun kemudian juga terus berharap dan berharap terus. Jadi teguh dalam pengharapan kita, tidak tergoyahkan oleh kondisi, oleh keadaan, oleh doa-doa yang mungkin belum terjawab. Ya, mari kita mau belajar pagi hari ini dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini saudara ya dengan suara yang keras, kalau perlu dihafalkan. Ya, dihafalkan supaya ingat, menjadi rema, muncul terus dalam pikiran kita. Ibrani 10 ayat 23 kita baca 1, 2, 3. Mari tetap teguh, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan sebab ia yang menjanjikannya
setia. Jadi firman Tuhan di sini mengingatkan kita, mari tetap teguh berpegang pada pengharapan. Jangan goyah. Kenapa? Di sini alasannya sudah jelas sekali, karena Allah kita setia. Next. Ya, satu-satunya dasar, satu-satunya alasan kita bisa tetap berharap yaitu hanya pada kesetiaan Allah. Jadi pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Karena dasarnya, alasan yang mendasar yang buat kita bisa terus berharap yaitu kita punya Allah yang setia. Hanya itu satu-satunya dasar harapan kita, saudara. Mungkin kita berkata, ya aku tahu Tuhanku itu setia. Kita sering nyanyi lagunya bahkan ya, Bapa kau setia, Tuhan itu setia, saudara. Kita mungkin berkata, ya waktu keadaanku baik-baik saja, semua kondisiku baik-baik saja. Ya kita mudah berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tapi saudara, bagaimana kalau tiba-tiba ada masalah itu datang? Ya masalah datang di luar kendali kita. Bukan karena kesalahan kita ya. Kalau kesalahan kita harus bertobat saudara. Ya, kalau kita nggak dapat kerjaan karena kita males, karena attitude kita jelek, karena kita nggak jujur, ya kita harus bertobat. Nggak boleh nyalain Tuhan. Saudara, itu juga salah kita. Kita harus bertobat, harus bekerja dengan jujur, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, karakter yang baik saudara. Ya, tapi kalau bukan karena kesalahan kita udah upayakan yang terbaik, hidup benar. Tapi masalah itu di luar kendali kita. Saudara pernah mengalami itu ya. Tiba-tiba itu datang. Dan gak cuma sekali, bertubi-tubi itu datang. Bertubi-tubi dan tidak kunjung selesai saudara. Itu yang membuat orang itu hilang harapan. Seringkali bertanya di mana Tuhan. Katanya Tuhan menolong. Ya katanya Tuhan itu menjaga, menyertai, melindungi. Banyak orang menjadi hilang harapan apalagi di tengah situasi dunia yang seperti ini. Ya, karena itu mari kita mau belajar, kita mau dengar kabar baik pagi hari ini. Kita masih punya harapan. Amin saudara. Kita masih punya harapan dalam situasi terburuk kita. Dalam situasi tergelap kita. Dalam titik terendah kita. Kita masih punya harapan. Karena ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, dia pribadi yang setia. Yang mengasihi kita itu setia. Saudara, kita harus belajar kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan di bulan ini kita memperingati kan Natal. Di Yesaya dikatakan nama Tuhan itu, ya Yesus yang lahir itu namanya disebut, dia itu penasehat ajaib. Dia akan menasehati kita, dia itu Bapa yang kekal. Dia selama-lamanya ada mengasihi kita. Dia Allah yang perkasa, punya kuasa yang luar biasa. Dia Raja Damai. Dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Harapan kita bukan didasarkan pada kesetiaan kita. Jasa kita, saudara, atau kesetiaan orang-orang di sekitar kita. Harapan kita gak boleh didasarkan oleh itu. Tapi hanya didasarkan pada karakter kesetiaan Allah itu sendiri. Ya, kalau melihat kita seringkali enggak setia, kita seringkali gagal, kita seringkali lemah saudara. Tapi pandang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara percaya firman Tuhan itu? Itu janji Tuhan buat kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia Bapa yang baik, kita orang tua aja, kita gak akan biarkan anak-anak kita tersesat. Kita gak akan biarkan anak-anak kita jalan sendiri saudara. Kita orang tua yang baik, apalagi Bapa kita yang bermiliar kali lebih baik dari kita. Dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita sekali-kali. Gak sedetik pun gitu istilahnya yang sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Enggak sedetik pun kita ditinggalkan, enggak sedetik pun kita dibiarkan. Prinsip firman Tuhan janji ini harus kita pegang. Bahkan dikatakan Roh Kudus diberikan kepada kita.
Yesus minta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Diberikan kepada kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Roh Kudus itu. Ya, dikatakan Dia yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dia yang akan menghibur, menolong, mengajar kita. Itu ada di dalam kita, menyertai kita, saudara. Saya membaca satu tulisan ya. Saya membaca satu tulisan yang cukup bagus. Di sini saudara, next coba, next lagi ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau membaca dalam bahasa Inggris mungkin maknanya itu kayak lebih dalam ya saudara yang mengerti artinya. Tapi yang enggak saya akan coba terjemahkan dalam bahasa yang gampang kita mengerti. Dikatakan gini, selama masa-masa kamu merasa tidak berdaya, ingatlah siapa atau ingatlah ada seseorang yang tidak pernah pergi meninggalkanmu. Selama masa-masa kamu merasa kalah, aku gagal lagi, aku kalah lagi. Ingatlah siapa yang tidak pernah pergi meninggalkan kamu. Selama masa-masa kamu merasa sendiri, benar-benar sendiri. Kadang-kala Tuhan izinkan itu, ya bukan karena orang-orang di sekitar kita nggak mengasihi kita, tapi ada satu kondisi Tuhan memang izinkan itu. Saudara, kamu merasa sendiri dan lost itu tersesat. Ya, tersesat itu hilang arah, nggak tahu tujuan. Kayaknya nggak ngerti aku nih mau kemana. Mungkin orang-orang muda banyak mengalami pergumulan ini ya. Yang mau lulus SMA gak ngerti. Aku nih masa depanku gimana ya. Besok aku gimana ya. Aku mau sekolah apa ya. Aku mau kerja apa ya. Pasangan hidupku gimana ya. Rasanya semua itu tidak bisa kita lihat. Ya, tersesat, hilang arah, tidak tahu tujuan. Saudara, tapi ingatlah siapa yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Tuhan tetap tinggal. Tuhan selalu bersamamu di sepanjang waktu. Ingatlah ada satu pribadi yang tidak pernah pergi meninggalkanmu. Amin saudara. Ada satu pribadi yang sangat-sangat setia dalam hidup kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, dikatakan di sini saudara kalau kita baca, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Coba lihat ini, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan seperti perisai yang melindungi kita dan pagar tembok, benteng pertahanan kita yang membuat kita bisa bertahan. Itu kesetiaan Tuhan yang membuat kita aman, yang membuat kita tenang. Itu kesetiaan Tuhan. Ada rasa aman yang sejati, rasa aman yang sejati. Enggak gelisah, enggak takut, kok rasa aman. Waktu engkau benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan yang kesetiaannya tidak tergoyahkan. Dia tidak pernah curang dalam kesetiaannya, dikatakan di Perjanjian Lama. Tuhan tidak pernah berbuat curang dalam kesetiaannya. Dia Tuhan yang punya integritas, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Kesetiaannya sudah terbukti turun-temurun. Bahkan kalau sekarang saudara merenungkan kembali tahun-tahun yang lalu. Ini masa-masa kita nanti bisa merenungkan ya. Di sepanjang tahun 2024. Apa pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sudah engkau alami. Mari ambil waktu juga. Kita mau menyambut Natal tapi kita juga perlu merenungkan. Mengingat kembali kilas balik tahun 2024, ya ternyata Tuhan menolong. Ternyata aku bisa bertahan karena kekuatan Tuhan. Saudara, itu turun-temurun sudah terbukti dari generasi ke generasi. Kesetiaan Tuhan membuat kita bisa mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan kita. Saudara, mari lihat bagaimana iman dan pengharapan Abraham. Ya, Abraham bapak orang percaya, firman Tuhan mencatat bagaimana imannya secara luar biasa kepada Tuhan. Sekalipun
Abraham pernah gagal. Abraham pernah gagal? Pernah. Waktu dia mengambil Hagar. Ya, dia pakai cara sendiri. Dia dan Sarah pakai cara mereka sendiri untuk bagaimana janji Tuhan bisa digenapi. Enggak sabar. Abraham pernah gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya dalam hidup Abraham. Betul saudara? Abraham gagal, tapi Tuhan tidak gagal. Tuhan tetap melaksanakan janjinya karena Tuhan sudah berjanji, dia akan menepati. Ada anak, ya keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah janji meskipun Abraham gagal, Tuhan enggak, udahlah kamu enggak mau nurut, udahlah enggak jadilah. Ya, enggak jadi ada janji anak Ishak, enggak. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan laut dan pasir di laut. Saudara, Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah janji, meskipun Abraham gagal. Tuhan memakai semua itu, Tuhan mengizinkan, ya, turut bekerja, disetting gimana lagi supaya janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam kehidupan Abraham, saudara. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 15 sampai 19. Ya, cukup kecil-kecil, saudara lihat aja di HP saudara masing-masing ya. Supaya cepat saya enggak bacakan semua, mungkin di ayat yang 15, Abraham menanti dengan sabar. Lihat ya, Abraham menanti dengan sabar. Artinya dalam penantian itu Abraham punya pengharapan yang besar. Kenapa bisa sabar? Karena Tuhan terus berharap kan. Aku percaya Tuhan pasti genapi janjinya. Menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, ayat 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, ayat 18, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, kita yang berlindung di bawah naungan Allah, berlindung kepada Tuhan, beroleh dorongan yang kuat. Ya, ada alasan yang kuat untuk terus berharap kepada Tuhan. Dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dikatakan ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mari baca khusus di Ibrani 6 ayat 19 versi BIMK. Ini bagus sekali versi bahasa Indonesia masa kini. Harapan kita itu seperti jangkar, ya sauh itu jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita, saudara. Jadi pengharapan itu seperti jangkar, ya yang tertanam sangat dalam. Saudara, jangkar itu dipakai untuk menahan kapal, betul ya. Kalau kapal itu berlabuh, supaya kapal itu enggak kemana-mana, enggak terseret gelombang, kapal harus ada jangkar yang menahannya. Dan jangkar itu kuat tertancap ke dasar laut. Saudara perhatikan, jangkar itu walaupun sudah tertanam kuat di dalam, tapi kadang kapal itu tetap bisa goyang, betul ya. Ada gelombang kan, dia di atas air tetap bisa goyang dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit tergantung gelombangnya. Tetap bisa goyang. Tapi saudara, karena ada jangkar yang kuat yang tertancap ke dasar laut, kapal itu tetap aman. Pegangannya kuat gitu loh, pegangannya kuat. Maka dikatakan harapan itu seperti jangkar. Ada pegangan yang kuat. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, jangan kosong juga pengharapan pada Tuhan. Pada kesetiaan Tuhan. Ya, pada kesetiaan Tuhan. Itu merupakan pegangan yang kuat. Saudara harus punya pegangan kan? Betul ya, dalam hidup ini banyak badai gelombang. Kalau saudara enggak ada pegangan, saudara akan terombang-ambing. Bisa jatuh. Pengharapan akan kesetiaan Allah, iman kepada Allah,
itu merupakan pegangan yang kuat. Sehingga kapalmu, hidupmu tidak terseret gelombang. Saudara, dan akhirnya Abraham memperoleh penggenapan janji Tuhan. Amin, saudara. Mau sabar menanti janji Tuhan? Amin. Ya, teruslah berharap kepada Tuhan. Saya mau berikan 2 langkah bagaimana kita bisa tetap teguh dalam pengharapan. Ya, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam pengharapan. Coba lihat ayat di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Cukup panjang juga ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saudara bisa melihat atau dibuka di HP saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hidup kita itu seperti perlombaan. Ya, supaya kita bisa menang, berlombanya harus tekun. Ya, harus tekun. Selanjutnya dikatakan ayat yang kedua, marilah kita dalam perlombaan ini supaya bisa menang sampai garis akhir, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, ya diabaikan kehinaan, tapi dia tekun memikul salib. Garis bawah ya, tekun memikul salib. Dalam penderitaannya Tuhan Yesus juga tekun memikul itu. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kita seperti ada di perlombaan iman. Ya, supaya bisa menang, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang juga mengalami penderitaan, saudara. Yesus juga mengalami penderitaan di kayu salib. Bahkan aniaya. Tapi Yesus sendiri juga bertekun di dalamnya. Dia memberi teladan bagi kita. Yesus tahan menderita di kayu salib. Dia tahan menderita di kayu salib. Karena dia tahu ada kemuliaan di balik salib. Ya, ada kemuliaan di balik salib itu, ada pengharapan di balik penderitaannya. Ada sukacita di balik semua itu. Dalam segala pergumulan kita, saudara, jangan sampai kita gagal fokus. Berapa banyak kita menjadi gagal fokus? Ketika masalah itu datang, kita lebih fokus pada masalahnya. Kita melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan kita. Sampai lupa firman, lupa janji Tuhan. Ya, ada orang terlalu fokus dengan besarnya masalah sampai kecewa dengan Tuhan. Mundur. Tidak lagi berharap, tidak lagi beriman kepada Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai kita lebih fokus pada masalahnya dan melupakan Tuhan. Melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan kita. Jangan teralihkan. Ya, dunia ini memang penuh masalah, banyak masalah. Tapi mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Arahkan pandanganmu. Dunia berusaha mengalihkan pandangan kita. Melihat masalah, melihat kegagalan. Aku gagal, aku gak layak, aku gak pantas. Aku gak pantas dikasihi, aku gak bisa bangkit lagi. Bahkan mungkin kita mendengar perkataan itu dari keluarga kita, kamu gagal terus sih, kamu gak bisa bangkit, kamu gak punya masa depan. Mungkin ada saudara, orang-orang di sekitar kita yang melemahkan kita. Mari tetap arahkan pandangan kita kepada Yesus dan janjinya dan kesetiaannya. Amin. Ya, mata kita harus tertuju kepada Yesus dalam segala pergumulan kita. Ya, jangan fokus pada keadaan atau situasi yang terjadi. Ya, jangan sampai fokusnya ke situ terus, saudara. Saudara nggak akan maju-maju. Ya, fokus kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kalau saudara fokus pada masalah itu terus, muter terus. Ya, muter, nggak selesai-selesai, nggak keluar-keluar. Saudara harus bangkit.
Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Maju, bangkit, keluar dari masalah itu. Sekalipun masalah itu belum selesai, saudara, tapi saudara harus punya iman, melangkah. Saudara, melangkah dengan iman. Aku pandang Yesus dan kesetiaannya. Aku sekarang gak bisa ngatasi ini karena ini di luar kendaliku. Benar semua? Saudara, kalau saudara kita berpikir kita bisa mengendalikan semua, itu salah. Kita akan stres, frustasi. Ya, nggak bisa kendalikan semua. Ibu-ibu, istri-istri mungkin kadang kita berpikir, aku ngurus anak, ngurus suami, ngurus kerjaan, ngurus semua. Harus bisa aku handle, nggak boleh ada masalah. Saudara, tetap nanti akan ada masalah. Kita nggak bisa handle semua itu, saudara nggak bisa pastikan semua itu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kalau ada masalah yang tidak bisa kita kendalikan, kita udah berusaha, berupaya yang terbaik. Udah saudara serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita lakukan bagian kita, udah. Tinggal kita berserah kepada Tuhan. Kita taat, Tuhan mau kita lakukan apa. Tapi kita harus taat saudara ya, jangan terserah Tuhan, terus kita nggak ngurus lagi, kita nggak melakukan bagian kita untuk taat. Untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Enggak saudara. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita. Kita berkata ini di luar kendaliku Tuhan. Aku gak tahu gimana ngurus ini. Saya seringkali berkata seperti itu saudara. Ya saya gak tahu. Saya jujur sama Tuhan. Kadang saya gak tahu banyak hal, gak ngerti gitu loh. Gimana ya nyelesain masalah ini, tadi masalah apa itu teman saya yang anaknya itu dia ngomong, aduh tolongin aku dong gimana caranya. Jujur ya, aku juga nggak tahu gimana ngatasi anak yang seperti ini karena aku nggak punya pengalaman juga. Coba nanti aku carikan referensi buku-buku yang bisa dibaca. Saya kadang jujur sama Tuhan, aku nggak tahu masalah ini kayak gimana ngatasinya. Udah saya serahkan kepada Tuhan. Kalau enggak kita stres saudara ya, overthinking gitu. Nah saudara jangan fokus pada situasinya, jangan fokus pada kegagalan kita, atau situasi yang mengecewakan. Situasi yang mengecewakan terjadi di antara kita, betul? Jangan fokus ke situ. Juga jangan fokus pada orang-orang yang menyakiti kita. Nanti kita rugi sendiri. Ya, diingat terus kesalahannya. Kita jadi dendam, jadi sakit hati. Ya, tiap hari susah mikirin orang yang menyakiti kita. Stop. Ya, katakan stop. Aku mengampuni dia, aku mengasihi dia, sekarang aku mau melangkah. Aku enggak mau mataku terus tertuju kepada dia, aku sudah lakukan bagianku, memaafkan dia, mengampuni dia, mengasihi dia. Arahkan lagi mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang mengasihi kita juga mengasihi orang tersebut. Ya, menyerahkan semua proses itu, pembentukan itu kepada Tuhan. Ada kemuliaan di balik setiap pergumulan kita. Amin saudara. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mungkin iblis musuh mereka-rekakan yang jahat. Iblis musuh dunia ini mereka-rekakan yang jahat. Kepengen kita hancur, kepengen hidup kita berantakan. Tapi Tuhan bisa mengubah semua itu. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadinya akhirnya baik. Kalau kita mau nurut saudara ya sama Tuhan. Oke. Terus yang kedua, jadi tadi supaya tetap teguh, berpegang, mata ini harus tertuju terus kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan sebagainya. Yang kedua, telinga yang terarah terus pada firman Tuhan. Jangan terarah pada nasihat orang fasik. Saudara perlu memilah, ya perlu hati-hati. Kita nggak apa-apa kita mendengar ada orang yang memberikan saran, tapi mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita turuti. Saudara harus benar-benar saring itu. Ya, saudara harus benar-benar mengarahkan telinga itu pada nasihat firman Tuhan. Pada tuntunan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia itu tidak pernah membawa kita pada rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan gak pernah menyesatkan kita saudara. Gak pernah mau kita hancur. Ya, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang kekal. Coba lihat Roma 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Gimana supaya iman pengharapan kita bisa bangkit, bisa timbul.
Jangan merenungi nasib, jangan mendengarkan nasihat orang fasik, jangan mendengarkan gosip, saudara ya. Tapi dengar firman Tuhan. Di hari Minggu saudara dengar firman, janji Tuhan. Setiap hari saudara bisa, ada radio Isra juga yang 24 jam saudara bisa dengar, ada khotbah-khotbah di jam-jam tertentu. Install aja radio Isra gitu ya, itu saudara bisa dengar terus. Ada nyanyian pujian, ada khotbah-khotbah yang saudara bisa dengar setiap hari. Pokoknya arahkan telinga kita ini kepada firman, firman, firman. Ya, tutup telinga kita kepada nasihat orang fasik dan suara-suara yang membuat kita khawatir di tengah-tengah dunia ini. Roma 15 ayat yang keempat versi BIMK. Semua yang tersurat di dalam Alkitab, jadi yang tercatat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita itu tabah. Ya, kalau kita baca cerita-cerita tentang Daud, bagaimana Tuhan menolong Daud, bagaimana Tuhan menolong Ayub, bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Semua cerita itu menjadi teladan, menjadi contoh supaya kita tetap tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Maka itu penting sekali merenungkan firman Tuhan, saudara. Gereja ini enggak henti-hentinya terus ngajar saudara ya, ada program membaca firman Tuhan setiap hari. Satu hari cuma satu perikop saja saudara. Ya, dalam 24 jam berikan waktu 30 menit aja tiap hari. Pasti bisa kan ya, 30 menit aja tiap hari baca firman, renungkan itu supaya manusia roh kita kuat. Ya saudara, saya ilustrasikan seperti ini. Minggu yang lalu, berarti ya minggu yang lalu, mami saya itu kan sakit saudara. Dan saya akhirnya ke Surabaya, mami saya stroke, ya kena stroke, harus tidur terus kan di atas tempat tidur di rumah sakit. Itu sejak saya pertama datang sampai saya pulang, itu saya nungguin terus. Karena kakak saya juga gak enak badan, saya nungguin terus. Nah karena kelas 3 ya, jadi saya tidurnya tuh di bawah, di lantai. Tidurnya saya di lantai. Saya tuh sebenarnya gak kolu tuh apa ya, gak pengen makan lah, males makan. Males saudara, karena apa? Mohon maaf ya, karena saya ngurusi mama saya buang air besar, saya bersihin karena dia nggak boleh bergerak, dia harus di tempat tidur terus, pakai pispot, pertama pakai pispot terus akhirnya dia mau pakai pampers. Saya yang bersihin kotorannya, BAB-nya, saudara. Terus kalau saya tidur di bawah itu, saya berhadapan dengan kantong pipisnya ya, karena pakai kateter. Dan saya mau balik sana, balik sini lagi, ya. Nah, hari-hari itu saya itu nggak kepengen makan sebenarnya. Males saudara makan itu rasanya. Tapi saya selalu ingat ya, ada beberapa jemaat ya kasih pesan, Bu Gembala jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Saya ingat terus ya, kalau saya nggak makan, saya nggak punya stamina yang kuat, saya bisa ikut sakit, betul? Karena kan nggak bisa tidur saudara ya, kalau malam itu mama saya kadang gimana, minta pijat, terus apa gitu ya. Jadi saya tuh nggak bisa tidur selama di rumah sakit itu. Jadi saya ngomong, aku meskipun males makan, nggak pengen makan, tetap saya jejeli saudara. Tetap saya itu makan, bahkan saya tuh makan banyak. Terus pokoknya aku makan banyak lah. Terus walaupun males, walaupun nggak pengen makan, saya jejeli terus ya. Saya makan supaya stamina saya kuat saudara. Saya minum yang agak manis ya supaya ini. Nah saudara, ada waktu kadangkala kita itu merasa males baca firman. Betul ya? Nggak pengen baca firman, kita merasa keadaan kita oke-oke aja. Dalam pergumulan ya kita harus tetap seperti tadi saya, memaksa diri kita. Makan firman. Gitu. Makan firman Tuhan. Ya. Supaya apa saudara? Supaya kita punya stamina yang kuat. Manusia roh kita kuat. Karena manusia roh kita itu makanannya firman. Jadi jangan kita cuma perhatikan
makanan jasmani, membuat tubuh jasmani kita kuat. Tapi roh kita ini loh saudara, roh kita butuh firman. Seperti tadi saya sadar, tubuh saya butuh makan. Kalau saya nggak makan 3 hari 3 malam itu di rumah sakit, saya bisa sakit. Ya, apalagi waktu kita dalam pergumulan, saudara, manusia rohmu harus kuat. Aku harus makan firman. Tubuhku butuh firman. Aku harus punya waktu merenungkan firman, merenungkan janji Tuhan. Ya, luangkan waktu untuk datang secara pribadi. Luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Berdoa, renungkan firman, perkatakan janji Tuhan, renungkan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan males merenungkan firman. Jangan lupa untuk mengarahkan telinga kita terus kepada nasihat firman Tuhan. Saudara, sekarang banyak juga orang terjebak di pinjol ya. Jadi harapannya pada pinjol, saudara. Dikit-dikit mikirnya, ada pinjol sih ya. Jadi aman, masih bisa pinjol. Nah itu jebakan ya. Kami menasihati saudara nggak ada yang terjebak dengan pinjol ya. Harapan kita bukan pada orang lain, bukan pada pinjol, ya, bukan kepada keluarga besar kita juga, tapi harapan kita harus kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita lihat ayat yang terakhir dalam Roma 15 ayat 13. Saya undang pemain musik dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 15 ayat 13 versi BIMK. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus akan menolong kita. Ada kuasa Roh Kudus di dalam kita yang sudah diberikan kepada kita, yang akan menolong kita supaya kita tetap punya pengharapan yang berlimpah-limpah kepada Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Pujian ini saya dengar waktu di rumah sakit, waktu saya menunggu mama saya. Ya, kakak saya dalam kondisi yang kurang baik juga, saudara. Saya tahu bahwa dia mengalami banyak pergumulan juga dalam perekonomian. Mungkin bertubi-tubi ya, saya merasakan rasanya masalahnya kok bertubi-tubi dalam keluarga besar saya ya. Tapi lewat lagu ini, Tuhan itu mengingatkan, berkali-kali Tuhan sudah menolong. Dia sudah kuatkan kita dalam segala situasi kehidupan kita. Kita nyanyikan refnya aja. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Mari katakan lagi, kita percaya Tuhan yang terus menolong kita. Berkali-kali kau menolong, amin Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa
kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Mari ingat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini. Tuhan sudah menolong kita. Bahkan berkali-kali Dia menolong. Berkali-kali Dia kuatkan, Dia bangkitkan kita lagi. Ya Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Kau setia. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari sambil ingat terus kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Ingat pertolongan Tuhan. Mari ingat kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam Rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong. ya Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari sekali lagi, lebih sungguh lagi. Mari ingat pertolongan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Katakan, berkali-kali Kau menolong. Pertolongannya, kesetiaannya sudah terbukti. Kesetiaannya sudah teruji. dalam rasa Sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong. berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya tidak tahu berapa banyak saudara sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini. Sepanjang tahun 2024 ini, kau merasa gagal, kau merasa kalah, bahkan kau ada di titik terendah dalam hidupmu, titik tergelap dalam hidupmu, masa-masa yang sulit, masa-masa yang buruk. Ada kabar baik pagi hari ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang janjinya digenapi dalam hidup kita. Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Masih ada kasih karunia-Nya yang menolong dan menopang kita. Bahkan saat kita jatuh, firman Tuhan berkata, kita tidak dibiarkan tergeletak. Mari rasakan kembali kasih Tuhan dalam hidupmu. Mungkin ada di antara kita yang sudah jauh dari Tuhan. Mari datang kembali kepada Dia. Dia mengasihimu. Dia Bapa yang selalu rindu menuntun anak-anaknya. Dia Bapa yang selalu rindu mengarahkan ulang. Ada arahan ulang dari Tuhan. Kadang engkau tersesat. Kadang kau tidak nurut, kau nggak taat, kau berjalan menurut kemauanmu sendiri, menurut nasihat orang fasik. Sekalipun seperti itu, ketika engkau mau kembali, datang dan bertobat kepada Tuhan. Ada arahan ulang, Tuhan akan mengarahkan ulang hidupmu. Asal kita mau taat, Tuhan akan arahkan ulang. Kita akan kembali ke jalannya Tuhan. Kita akan kembali pada rencana Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Masih ada Tuhan dan kasih karunia-Nya yang akan menolong kita.
Mari datang kepada Tuhan secara pribadi. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara, engkau yang punya pergumulan. Mari berdoa pagi hari ini. Mari berdoa secara pribadi, kau datang pada Tuhan. Mari ceritakan, bicara kepada Tuhan. Selama ini kau mungkin nggak pernah berdoa, nggak pernah bicara kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Aku nggak tahu aku harus berbuat apa. Tolong aku Tuhan. Arahkan ulang hidupku. Aku mau taat. Aku mau. Nanti di sepanjang tahun 2025 aku mau kembali pada rencana Tuhan. Aku mau kembali pada jalan-jalan Tuhan. Makasih Tuhan. Mari berdoa saudara. Mari bawa kepada Tuhan. Tuhan. Ya raba-raba ya shekara laba-raba ya shandara bara-bara bara-bara. Hiraba ya shekana ya raba-raba-raba-raba-raba-raba. Dikatakan Tuhan tuntun aku dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan tuntun aku. Pegang tanganku Tuhan. Kalau saudara merasa hari ini hidupmu baik-baik saja. Saudara bisa pakai firman Tuhan hari ini untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang lemah, yang jauh dari Tuhan, yang mengalami pergumulan masalah. Mari pakai firman Tuhan pagi hari ini untuk menguatkan mereka, untuk membangun mereka. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Biar ini terus menjadi rema buat kami. Kami mau terus mengingat bahwa berkali-kali Tuhan sudah tolong. Dari awal kami mengikut Tuhan. Sampai hari ini kami sudah melihat banyak pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tuhan terus arahkan ulang hidup kami. Tuhan setia, Tuhan membawa kami terus pada jalan-jalan-Mu. Udah berkali-kali, udah banyak kali Tuhan sudah tolong. Maka ke depannya Tuhan juga akan terus tolong. Maka ke depannya kesetiaan-Mu terus ada, terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu diberkati sama firman Tuhan. Saya tahu hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah. Berjumpa dengan beberapa orang yang punya usaha. Mereka cerita ini bukan waktu yang baik. Ekonomi begitu sulit. Bahkan mereka berkata kadang-kadang usaha mereka satu hari modal aja nggak balik. Bahkan ada yang jualan sisanya harus dibuang dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu kakak ipar saya juga tiba-tiba WA saya. Gimana keadaannya, sehat, keuangannya bagaimana gitu. Karena dia ada di Samarinda di Kalimantan. Dia bilang ada banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tumbang. Ya kredit macet, ya karena memang perputaran uang lagi susah-susahnya. Saya berkata dalam anugerah Tuhan kami terpelihara dengan baik. Tuhan mencukupkan, ya mencukupkan dengan apa yang ada itu prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu saya tahu itu tidak mudah tapi percayalah ini. Jangan pernah menyerah. Masa depan itu hanya punya mata di depan. Dia tidak punya mata melihat ke belakang. Masa depan kita itu ada di depan. Tuhan kita bukan Tuhan yang bergerak mundur. Dia Tuhan yang terus bergerak maju. Karena dia menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kita. Amin. Ya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya dia saja satu-satunya sumber pengharapan kita. Saya membaca di dalam Alkitab. Tuhan itu adalah juru selamat.
Dia ahli menyelamatkan kita dalam situasi-situasi yang saya temukan di dalam Alkitab dalam hidup saya. Bahkan sampai di titik nol kehidupan saya. Dia selalu punya cara bagaimana menolong saya dan menolong kita semua. Kalau dia izinkan kita sampai hari ini, karena dia punya rencana untuk masa depan hidup kita. Kalau dia tidak punya rencana lagi buat masa depan hidup kita, tentu kita sudah selesai. Tapi kalau dia masih bawa kita sampai hari ini, bahkan nanti mungkin melewati tahun 2024, percayalah dia tetap bersama dengan kita. Karena dia tidak bisa mengingkari karakter dirinya yang adalah Allah yang setia. Petrus bilang gini, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Petrus punya pengalaman hal itu waktu dia menuliskannya. Aku pernah tidak setia, aku pernah nyangkal Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan aku, Tuhan tetap setia. Bapak Ibu, Tuhan tetap setia. Amin. Kami tahu satu-satunya yang kami bisa andalkan adalah kesetiaan Tuhan. Pribadi yang telah berjanji, engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau menyertai kami, engkau bersama-sama dengan kami. Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih atas kehadiran Tuhan. Engkau mengawal setiap langkah perjalanan hidup kami. Dan kami tahu dengan pasti bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Yesus kami lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Kehadiran Tuhan telah membuat ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati. Pada akhirnya bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu, mari arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia bersama-sama denganmu. Mulai hari ini dia mengawal perjalananmu. Dia menetapkan setiap langkah kehidupanmu. Menghantar engkau kepada tujuan yang mulia. Masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kekuatan dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Kita pulang membawa berkat ini dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.